pergerakan yang begitu impresif. Tapi bagi Australia dan Graham Arnold, pergantian pemainnya juga cukup membingungkan, bahkan Gerard Kuda serta Chris Goodwin. Ya, ini dua penampil yang bisa mengancam, yang merubah alur pertandingan di pertengahan babak pertama menuju halftime, tapi justru di babak kedua tidak dimanfaatkan lagi sebagai pilihan untuk bisa menekan karena digantikan terlalu cepat oleh Graham Arnold. Dan semenjak Gerard Kuda sudah tidak ada di lapangan, praktis Australia tidak memiliki pemain yang mampu mengirim bola di depan ya, dan daya dari Australia pun jauh menurun, sedangkan Indonesia kembali saya rasa lebih pintar dan lebih cerdik momen ini ketika mengganti pemain, dan memang ini adalah satu peluang on target, tapi point blank save dari Martin Price begitu sensasional. Dan lagi-lagi pergantian pemain Indonesia sangat efektif. Wahyu Pras di wing back kanan tidaklah buruk. Arhan Pratama bahkan diberikan kebebasan untuk lebih maju, dan beberapa kali ada satu umpan cutback yang hampir saja bisa lebih menekan lagi. Dan kita tahu juga bahwa Tom Hai memberikan ketenangan dengan penguasaan bola yang dimainkan di tengah dengan begitu nyaman oleh Indonesia. Sama sekali tidak berfungsi sebagai pemain yang bisa menekan Jackson Irvine. Hingga mungkin satu dari sedikit laga di mana Irvine bisa dimatikan, dan ini kredit bagi sistem yang digalakkan, yang didesain oleh Sinteyong dengan coaching staffnya, dengan para pemain yang sudah dibicarakan sejak tentunya laga ini menjadi laga yang begitu krusial, persiapannya juga begitu detail, dan outcome-nya adalah penampilan yang begitu mempesona dari para pemain yang bisa menghentikan salah satu bintang terbaik Bundesliga dan Australia ini. Ya, kredit bagi Australia adalah bagaimana hadirnya Kevin Beckers di lini tengah ya, bisa cukup menambal permainan yang tidak maksimal di Australia, dan ini adalah gerakan Ronald Tangun di mana Hemsworth dengan jangkauan bloknya memang bisa benar-benar menutup peluang tembak. Pertama Matthew Ryan sebagai penjaga senior, dia tidak pernah salah langkah ataupun salah keputusan. Jadi memang ini adalah pilihan juga dari dua penjaga gawang dengan level yang luar biasa. Yang satu memang secara cap masih rendah, tapi yang satu adalah cap senior, tapi keduanya tidak ada minus sedikit pun di permainan ini. Dan memang ini level elit, persaingan di round ketiga dari kualifikasi menuju ke dunia 2026, di mana tentunya tim elit sudah beredar di sini, dan grup C ini sangat tahu sekali, tapi lagi dengan outcome 2 poin dari dua persaingan pembuka, dengan juga adanya tantangan nanti dengan back-to-back away games di bulan Oktober. Tentunya ini start yang begitu mengembirakan bagi pasukan Sinteyong dan juga Indonesia. Yang paling penting adalah bagaimana akhirnya para pemain Indonesia bisa dibangun secara mentalitas untuk membuat mereka bahwa sudah begitu nyaman ada di persaingan roda ketiga Power Express dunia ini. Karena yang paling susah adalah itu, membangun mental bahwa kita adalah tim yang juga mampu, dan terlihat bagaimana para pemain Indonesia tidak inferior, memiliki modal yang bagus untuk bisa menghadapi Bahrain dan juga China yang akan kita sambangi di sana. Dan mungkin kita bisa berharap lebih untuk bisa mendapatkan poin yang mungkin tidak 2 tapi mungkin 3 di 2 laga selanjutnya. Iya, kembali ancaman dari sisi flank, ini salah satu peluang terakhir ya bagi pasukan Garuda. Bukan Sulaiman yang kembali mempertunjukkan aksinya, masuk dari bangku cadangan, tapi impact-nya sangat terasa dan membuat pertahanan terutama dari sisi flank Australia ini di stretch luar biasa. Karena ketika dia combine dengan Ragnar Ronald ditopang juga dengan wingback yang naik agresif, ini memberikan kesempatan segitiga yang begitu luar biasa dari Witan yang juga sangat gemar memanfaatkan celah-celah kecil yang tercipta di permainan Australia. Ya, kita juga melihat bagaimana peran dari Kelvin Taftong ini ternyata salah satu pemain paling konsisten di sepanjang laga. Hampir tidak ada mispas yang berbahaya, tidak ada keputusan yang merugikan pertahanan Indonesia, dan ketika ia membantu serangan, insting dan visi bermainnya begitu terbukti tadi. Satu early cross yang jika saja penjaga gawang ini bukan Matthew Ryan, saya rasa itu akan menjadi sebuah gol bagi Ragnar Ronald. Tapi memang kita menghadapi lawan yang sudah sangat berpengalaman, tidak hanya di pentas Asia tapi juga dunia. Dia adalah tim berperingkat 23 dunia dengan tidak pernah gagal